Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa muallimina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal 'amali waj'alna minar rasyidin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitul Haq yang terhormat rahimakumullah. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan bersyukur pagi hari ini kita hadir di masjid sehat walafiat. Semoga ibadah subuh kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara, di zaman pandemi ini sebenarnya belajar al-Islam ini perlu ditingkatkan, apalagi menyongsong bulan suci Ramadan ya. Hari ini adalah tanggal 2 bulan Sya'ban ya. Ini bulan istimewa ini, bulan Sya'ban ini. Tapi banyak orang tidak melihatnya istimewa. Sya'ban ya. Nanti pertengahan Sya'ban yang dikenal dengan malam nisfu Sya'ban, itu ada peristiwa yang sangat bersejarah, berpindahnya kiblat. Jadi Rasulullah pada waktu sholat zuhur di masjid di Madinah yang sampai sekarang masjidnya diberi nama Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Jadi Nabi pada waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian turun ayat, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Diperintahkan untuk berubah. Lalu pada waktu itu Nabi berbalik 180 derajat. 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap Masjidil Haram, dan sampai hari kiamat menghadap Masjidil Haram terus. Itu terjadi pada nisfu Sya'ban ya, pertengahan bulan Sya'ban. Nah, kemudian istimewa yang kedua, di bulan ini Rasulullah banyak berpuasa. Puasa sunnah. Sampai para sahabat mengatakan, ma nara tasummu fi syahrin akthar min hadha syahr ya Rasulullah atau kama qala. Kami tidak melihat Nabi puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban ini. Lalu Nabi menjawab, "Dzaka syahrun yaghfalu katsirun minan nas." Ini adalah bulan yang orang banyak melupakan, mengabaikan ini, bulan Sya'ban ini. Kenapa ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, "Hadza syahr turfa'ul a'mal." Amalan kita selama 1 tahun itu diangkat oleh Allah, dilaporkan oleh para malaikat, walaupun Allah sudah tahu. Begitu prosedurnya. Wa ana uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'ib, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan saya senang ketika amal saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Jadi saudara, saya anjurkan, mari hari Senin yang akan datang ini kita berpuasa. Hari Kamis berpuasa lagi insya Allah kalau sehat ya. Kemudian pertengahan bulan berpuasa. Kalau ada yang mau puasa Daud di bulan ini baik aja. Puasa nggak puasa, puasa nggak puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara ya, kita harus mulai sekarang, bahkan mulai bulan lalu, bulan Rajab kemarin itu sudah berpikir tentang puasa. Biasanya orang memberi ucapan selamat kan hari H-1 ya.
Sampai kalau kirim ucapan selamat hari kurang berapa? Diingatkan aja besok puasa. Tidak ada persiapan apa-apa. Sekarang ini Anda harus berpuasa. Sekarang ini harus berpikir nanti saya harus berpuasa lebih baik dari yang sudah-sudah. Kata orang pandai, cerdik pandai, ini dalam bahasa Inggris tapi saya terjemahkan saja. Kalau Anda gagal merencanakan sesuatu, berarti Anda merencanakan kegagalan. Jadi harus direncanakan. Ini Ramadan ini nggak main-main. Ramadan ini urusan besar. Dan kita belum tentu mendapatkan kesempatan itu. Tapi kalau mulai sekarang, apalagi mulai bulan lalu, bulan Rajab, para sahabat Nabi itu jauh hari mulai bulan Rajab sudah bersiap diri untuk puasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban kami dan beri kami kesempatan untuk bisa hidup di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita kemudian dipanggil oleh Allah sebelum Ramadan, kita sudah dapat pahala karena kita sudah niat sejak sekarang ini. Jadi kita insya Allah tidak terlalu terlambat. Beberapa waktu yang lalu saya jelaskan bahwa bulan Rajab itu, bulan Rajab itu adalah disebut Syahrul Ghiras. Ghiras itu pembibitan. Jadi kita sudah membibit mulai bulan Rajab kemarin itu. Nah, kemudian masuk bulan Sya'ban ini namanya Syahrul Siqayah. Bulan kita sirami bibitnya supaya tumbuh. Ya, jadi dibibitkan ditanam bibitnya di bulan kemarin ini Rajab. Kemudian sekarang kita siram, kita beri pupuk. Nanti Ramadan sudah tinggal mengambil buahnya. Namanya waktu samar wal hasad. Itu bulan kita menikmati buahnya dan kita panen. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari selama bulan Sya'ban ini kita berjuang mempersiapkan diri supaya Ramadan kita nanti lebih baik. Yang pertama, saudara, yang harus diperhatikan adalah sholat kita. Karena bulan Rajab kemarin itu Isra Mi'raj, bulan sholat itu. Coba ditanya, apa saya sudah bisa sholat khusyuk? Di mana jawabnya itu? Sholat khusyuk. Jangan dikira sholat khusyuk itu cuma sekedar kesempurnaan. Sholat khusyuk itu tandanya orang beriman yang sukses. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Surat Al-Mu'minun, Allah menyatakan telah sukses orang yang beriman. Tanda pertama yang disebutkan adalah mereka sholatnya apa? Khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka tidak mau menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Itu orang beriman yang sukses. Jadi saudara-saudara, mulai sekarang ini harus kita pikirkan, saya nanti Ramadan harus sholatnya lebih baik. Tarawihnya lebih baik. Kemudian sholat malam, tahajud. Ya. Itu yang pertama. Maka mulai sekarang, saudara ya, sholat kita harus ditingkatkan kualitasnya. Nah, salah satu yang bisa meningkatkan kualitas sholat itu, selain kita belajar apa yang kita baca dalam sholat, itu juga memperbanyak tahajud. Orang kalau tidak bisa mendekati Allah sendiri, ya, jadi tahajud itu kita berdekat-dekat dengan Allah sendiri. Kalau misalnya Anda dengan keluarga, mungkin istri di sebelah sana, Anda di sebelah sini. Jangan berjamaah, sendiri-sendiri. Orang yang tidak bisa bersendiri di hadapan Allah, itu sulit menjadi orang ikhlas.
Sebab ada kecenderungan mau amal ibadahnya itu dilihat. Ya. Maka kita harus mendidik diri bisa menikmati kesendirian dalam beribadah. Nah itu nanti bisa meningkatkan kualitas khusyuknya sholat. Ya. Nah selain itu saudara, coba dipelajari bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ada banyaklah buku petunjuk tentang hal itu. Ayat-ayat pendek yang Anda baca dalam sholat itu, coba dipelajari. Itu akan menambah kekhusyuan. Kemudian doa-doa. Saya beri contoh saja. Misalnya, kalau kita sudah rukuk, lalu kita mengatakan, Sami'allahu liman hamidah. Apa artinya? Allah mendengar siapa yang memuji Allah. Lalu makmumnya mengatakan, Rabbana wa lakal hamd. Mil'as samawati wa mil'al ardh wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu coba ada pelajari. Ya Allah, Rabbana wa lakal hamd. Jadi makmumnya tidak menirukan imamnya. Imamnya mengatakan Sami'allahu liman hamidah. Makmum tidak mengucapkan itu. Rabbana wa lakal hamd. Lalu artinya Allah mendengar siapa yang memuji Allah. Yang mengucapkan hamdalah, lalu Anda memuji. Rabbana wa lakal hamd. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Bisa juga versi itu. Pujian yang banyak, yang penuh barokah. Hamdan thayyiban yang baik. Katsiran yang banyak. Mubarakan fi. Penuh berkah. Ya. Itu diucapkan ketika Rasulullah menjadi imam oleh seorang sahabat. Lalu Nabi bertanya, siapa tadi yang mengatakan itu? Lalu orang itu, "Ana ya Rasulullah, saya telah melihat banyak malaikat yang akan merebut yang mana yang mau menulis pahalanya di hadapan Allah, karena pahalanya itu besar." Kalau Anda menikmati itu saja, itu sudah luar biasa sholat Anda. Kemudian rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Membesarkan Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji bagi Allah. Kemudian sujud, ya Allah. Coba Anda nikmati sujud itu. Aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbih wa huwa sajid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saat terdekat antara hamba Allah dengan Allah ketika sujud. Lalu Rasulullah mengatakan, fa'aktsirud du'a. Fa'aktsiru fihi ad-du'a. Yang banyak pada waktu sujud itu berdoa. Maka ketika Anda sholat sendiri, nikmatilah sujud itu, terutama sujud yang terakhir. Kenapa sujud yang terakhir? Kalau sujud yang pertama nanti ada lupa ini sujud yang pertama atau yang terakhir. Jadi sujud yang terakhir Anda kemudian berdoa, Masya Allah. Ini saudara-saudara yang penting untuk difahami baik dalam rangka kita mengenang kembali peristiwa super istimewa dan luar biasa Isra Mi'raj, yang intinya adalah sholat, dan yang kedua adalah menyiapkan diri kita untuk beribadah Ramadan yang lebih baik. Maka saudara-saudara, saya baca ayat di dalam surat Bani Israel yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahu akbar. Jadi ayat yang pendek ini banyak sekali hikmahnya. Banyak sekali yang perlu kita gali. Yang pertama, diawali dengan kata subhana. Likulli dhi u'jubatin subhanallah. Setiap kali kita melihat sesuatu yang mengagumkan, kita mengucapkan subhanallah. Dan tidak ada yang tidak mengagumkan. Tidak ada yang tidak mengagumkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di taman atau kebun Anda di depan rumah atau di belakang rumah itu banyak pohon-pohonnya. Beberapa hari yang lalu saya dikagetkan ketika saya melihat di belakang rumah saya itu ada pohon-pohon kecil begitu. Pohonnya itu daunnya sama, ya.
Tapi yang satu bunganya ungu, yang satu putih. Subhanallah. Saya lihat ini. Ini mengagumkan ini. Berapa dari kita yang kagum dengan bunga? Belum tentu. Banyak orang punya rumah bagus, pohonnya mahal-mahal gitu ya. Jadi pohon itu kalau dibonsai itu mahal, Pak. Ya. Saya pernah di Batu ngantar istri mau beli bunga, ini sudah lama ini. Terus ada pohon kecil gitu. Iki pinten, Pak? Iki gangsal welas, katanya yang jualan. Gangsal welas itu pinten? 150. Loh, wong gak ngerti tanduran yang ngeten iki. Gangsal welas juta nih, Pak. Celah lagi, Pak. Mboten kertos ngeten iki, Pak. Katanya begitu. Jadi dibuat kecil supaya semakin indah itu, Pak. Sekarang orang yang beli itu, mungkin orang kaya-kaya itu ada yang mungkin 100 juta atau berapa gitu ya. Tapi apakah ketika dia melihat itu lalu mengatakan subhanallah? Yang banyak malah mengatakan ini larang loh ini. Sudah dianggap kayak ono nggone sawah iki jutaan kan. Bangga dengan itu. Belum tentu mereka mengagumi itu lalu mengatakan subhanallah. Sekarang coba Anda robah cara hidup ini. Yang banyak berzikir. Apalagi di zaman sekarang ini. Orang yang banyak berzikir itu yang saya amati, yang bisa diamati, itu ulama-ulama, aulia-aulia. Saya senang sekali mengunjungi aulia-aulia. Bertemu dengan ulama-ulama. Ciri khas mereka itu selalu banyak berzikir. Dan itu yang membuat hidup ini nikmat. Kalau Anda ini masih hidupnya ini seringkali stres, bingung, begitu ya, coba dirubah. Yang banyak berzikir, banyak, bukan sedikit. Jadi saya beri contoh aja. Ya. Anda bangun tidur, misalnya. Kita semua tadi bangun tidur. Yang sehat itu bangun tidur jangan langsung berdiri, duduk kan. Di situ Anda berdoa. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lalu Anda berpikir, ya Allah, saya tadi sudah berlatih mati itu. Jangan asal ngomong. Itu bedanya orang mengerti dengan orang tidak mengerti. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Saya dihidupkan lagi. Kadang-kadang saya bangun tidur itu kalau mimpi sesuatu seperti baru pergi kemana begitu. Subhanallah. Sesudah itu lalu Anda berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk kamar mandi dengan kaki kiri, lalu berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan jangan lama-lama di kamar mandi. Rasulullah itu tidak lama di kamar mandi, sebentar saja. Menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan hajatnya, kemudian cepat keluar dari kamar mandi, lalu Rasulullah mengatakan ghufranaka ya Allah. Minta ampun. Kenapa? Selama di kamar mandi tidak melafalkan zikir. Mungkin berzikir di dalam hati saja. Kalau Anda wudu, ucapkan basmalah di dalam hati. Karena tidak layak ini tempat ini. Di kamar mandi itu banyak yang kotor, banyak mikroba, banyak makhluk halus. Lalu Anda masuk di situ. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah semuanya diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari kamar mandi. Kalau Anda sudah wudu, lalu Anda mengatakan alhamdulillah alladzi adhaba 'anni al-adha wa afani. Maha suci Engkau ya Allah, alhamdulillah yang telah membuat saya bisa menyelamatkan diri dari yang mengganggu di dalam perut saya ini, kemudian saya sehat. Kemudian angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini doa wudu ini Saudara. Harus begitu. Kalau Anda ingin memperbaiki sholat. Nah, kemudian misalnya setelah Anda berdoa, ini pada waktu wudhu itu tetesan air itu asal wudhunya yang baik ya, wudhunya yang lengkap pakai sunnah harusnya begitu diusahakan kalau ingin meningkatkan ya. Jangan rutin sama aja.
Harus ditingkatkan itu. Ada hayati, air yang turun dari ini tangan ini menggugurkan dosa kita. Pada waktu Anda mengusap wajah ini, di sini ada dosa mata dan dosa bersih. Masya Allah. Nah kemudian kalau Anda mau ke masjid, ya pakai pakaian, pada waktu mengambil pakaian itu, bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua orang loh begini. Kemudian pada waktu Anda pakai baju, ya masukkan tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai celana atau pakai sarung, terus begitu, zikir terus begitu. Keluar. Harusnya seperti itu. Ini ciri khas orang beriman yang berkualitas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan di dalam Al-Qur'an banyak sekali perintah zikir itu katsira. Nah, jadi ini persiapan kita memperbaiki sholat dan persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang. Lalu kalau Anda masih ada waktu, ya sebaiknya sholat 2 rakaat sunnah qobliyatil subuh itu kalau bisa di rumah, supaya rumahnya itu juga penuh berkah. Lalu sampai di sini Anda sholat tahiyatul masjid. Kalau bisa begitu baik, ya makanya salah satu yang seringkali saya sampaikan sebagai koreksi, ya masjid-masjid tertentu itu subuhnya cepat qomat. Di Masjid Al-Hikmah di Gayung Sari itu 20 menit. Dan itu benar. Ini di sini 10 menit ya. Berapa? 15. Ya lumayan. Kenapa kok begitu itu? Anda memberi kesempatan jamaah ini mendapat pahala yang lebih banyak. Intidhar sholat. Jadi Anda masuk di sini, sholat tahiyatul masjid, lalu Anda berzikir, sudah dapat pahalanya sholat. Coba bayangkan. Ada beberapa masjid cepat sekali. Jadi kadang-kadang saya mau ke masjid itu nggak jadi, kadang-kadang sampai di sana sudah qomat. Adzan itu kan memanggil. Jadi ketika kita dipanggil, kita siap, kita berangkat, jalan atau naik kendaraan, ya mesti ditunggu dong. Nah Rasulullah kalau subuh ini sampai Rasulullah duduk, istirahat begitu dulu, menunggu jamaah datang. Dan ini dipertahankan sampai sekarang di Mekah dan di Madinah. Ada masjid-masjid tertentu itu nggak pakai, nunggu lama, apalagi subuh. Apa yang mau dikejar itu cepat-cepat itu? Apa Anda tidak mau pahala banyak? Ini perlu pemahaman yang baik. Nah, jadi saudara-saudara, yang pertama sholat diperbaiki. Lalu sholat nawafil. Sholat sunnah. Minimal Anda harus sholat sunnah itu kalau ingin sukses dan sudah dipersiapkan tempat di surga, 12 rakaat 1 hari. Yang muakkadah. Yang terbaik, yang nilainya paling tinggi, sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Ini nilainya paling tinggi. Rasulullah tidak pernah meninggalkan ini. Walaupun dalam bepergian. Kalau qobliyah yang lain ditinggalkan oleh Rasulullah. Dalam bepergian ya. Dalam bepergian karena sholatnya dijamak. Sehingga tidak ada sholat qobliyah ba'diyah. Tidak dikerjakan itu oleh Rasulullah. Jadi itu kita tiru. Itu yang terbaik. Jadi pada waktu kita dalam bepergian yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah, sholat witir malam dan sholat qobliyah subuh. Ya. Nah kemudian zuhur itu 6 rakaat yang muakkadah. 2 kali qobliyah, 2 kali sholat, kemudian 1 kali ba'diyah. Jadi 6. Berarti sudah berapa? 8 ya? 8. Ditambah ba'diyatil maghrib, ba'diyatil isya, 12. Ada hadis yang menyatakan kalau Anda menunaikan sunnah 12 rakaat setiap hari yang muakkadah ini, banallahu lahu baitan fil jannah, sudah dipersiapkan rumah di surga. Lalu ini pertahankan. Nah, kemudian Anda tambah lagi sholat duha. Tambah lagi sholat malam. Afdhalus sholat ba'dal fariidhah sholatul lail. Sholat
yang paling baik sesudah fardhu, sesudah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi Anda perbaiki sekarang ini sunnah-sunnah ini. Perbaiki. Kalau Anda mau lengkap, zuhurnya 8 rakaat. Jadi ba'diyahnya 2 kali. Yang keempat ini, ba'diyah yang pertama itu muakkadah, yang kedua ghairu muakkadah. Tapi kalau Anda bulan Ramadan, Anda tambah itu. Apalagi nanti bulan Ramadan. Ini persiapan supaya nanti ketika Ramadan Anda sudah siap untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Dengan demikian insya Allah nanti akan ada peningkatan. Jangan cuma nanti saya perbaiki, ada caranya, ada juklaknya ini. Ini salah satu cara untuk memperbaiki sholat kita itu. Nah kemudian yang kedua, saudara ya, tadribis sedekah. Anda mulai sekarang ini melatih. Tadrib itu training, tadrib itu training artinya. Training sedekah. Anda harus mempersiapkan diri untuk sedekah Ramadan mulai sekarang. Nanti saya Ramadan ini mau memberi buka berapa kali, berapa kemampuan saya. Sedekahnya berapa? Jangan sama. Takmir masjid, apalagi yang mampu ya, jangan hanya menganjurkan. Ustadz juga sama. Jangan hanya menganjurkan kemudian dia nggak ikut sedekah. Mulai sekarang Anda perbanyak sedekah, dan sedekah itu dahsyat, saudara. Kalau Anda ingin rezeki ini semakin makmur, yang banyak bersedekah. Allah tidak suka dengan orang kikir. Udah catat itu. Jadi orang kikir itu tidak bisa berpikir rasional ya. Diberi oleh Allah rezeki, kalau dikeluarkan ditambah lagi oleh Allah. Kok tidak mau? Kenapa ini? Sifat kikir. Perangi sifat kikir itu. Setiap kali Anda mau bersedekah, mesti ada sifat kikir. Mau pilih yang kecil. Kalau ada yang agak besar nggak jadi sedekah, itu Anda perangi. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Oleh sekarang ini ya. Jadi ditingkatkan terus. Anda tanya sendiri. Biasanya Anda berapa itu kalau kasih di masjid infak itu? Berapa Pak kalau kasih infak di masjid? 2.000. Sekarang sudah hampir nggak ada uang 2.000 itu. 5.000 saja sudah banyak yang kotor sudah. Sudahlah 5.000. Kalau misalnya ada setiap hari 5.000 itu hanya kalau sebulan berapa? 150.000. Anda berikan makan soto di situ 150.000. Mungkin 3 hari sudah habis itu. Apalagi ngajak temannya nggak cukup. 150.000 Anda masukkan di kotak Rabbil Alamin, berapa pahala? Yang kedua, saudara, sedekah Quran untuk Ramadan. Banyak tahfidz itu. Anda beli Quran. Quran satu berapa harganya sekarang? 50.000. Mungkin yang bagus 100.000 misalnya. Lalu Anda beli yang 50.000 saja. Anda beli misalnya 20 Quran. 50.000 kali 20 berapa? Pak, sedikit. Ya? 1 juta. Kalau berat yang agak murah, itu berikan kepada pondok-pondok pesantren atau masjid-masjid di desa-desa ini. Jangan di Baitul Haq, itu sudah kaya ini. Baitul Haq ini. Kasih masjid-masjid yang di desa. Kadang-kadang saya melihat itu Qurannya sudah tua gitu ya, robek-robek lagi. Atau pondok-pondok pesantren dikasih itu. Coba Anda bayangkan, Anda tidur, Qurannya dibaca sama santriwan-santriwati itu Anda dapat pahala terus. Sampai ada wafat. Dapat terus. Lu masa gak ingin ini? Sudah, jangan terlalu berteori lah. Sudah. Langsung to the point. Begitu. Jadi Anda nanti bisa menikmati pahala ini luar biasa. Nah kemudian saudara, selain sedekah, mulai sekarang Anda harus sudah mulai banyak membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca. Al-Quran dipelajari. Mulai sekarang ini. Kalau perlu Anda targetkan ya. Selama Sya'ban ini saya akan hatamkan. Jangan nunggu Ramadan. Jadi Ramadan itu tinggal take off saja. Sekarang ini kalau pesawat itu mau jalan ini mulai dipanasi terus jalan. Kan nggak langsung terbang kan. Jadi nanti ketika terbang itu lancar.
Anda tidak malas. Banyak orang sholat tarawih rajinnya minggu pertama saja. Kemudian sudah imannya sudah rontok, mulai menurun. Nggak boleh begitu. Anda harus mestinya itu seperti pesawat itu. Terus semakin tinggi. Sampai akhir Ramadan, baru nanti ada take off Idul Fitri, sudah bersih. Jadi perbaiki sholat sunnah ditambah, sedekah, lalu Quran. Ya. Anda buat, mungkin ada hari-hari tertentu, Anda belajar artinya Al-Quran. Atau Anda target, saya selama Ramadan ini mau belajar mungkin 3 halaman. 3 halaman aja. 3 halaman Al-Quran. Tapi ngerti semuanya. Mungkin 1 halaman di surat Al-Baqarah, 1 halaman di surat yang lain. Silakan Anda pilih. Atau mungkin ayat-ayat yang pendek, Anda pelajari artinya. Sampai Anda mengerti, buka buku-buku tafsir. Tanya, berdiskusi. Begitu Pak. Jadi ada peningkatan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara, sampai jam berapa Pak? Masih ada waktu? Hah? Masih? Apa? 5:30. Jadi setelah itu Anda yang tidak kalah pentingnya berdamai-damai. Nanti pada waktu pertengahan Sya'ban itu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk memberi ampunan, maghfirah kepada orang-orang kecuali yang masih bertengkar. Intadhiru hatta yastaliha. Begitu hadisnya. Kalau ada orang bertengkar dengan tetangganya, nggak tegur sapa, atau dengan kerabatnya, atau dengan temannya, lalu dibiarkan itu terus begitu, Anda tidak dapat ampunan dari Allah. Jadi bersihkan ini, jangan menunggu Ramadan kurang sehari lalu minta maaf. Yang penting itu bukan asal lip service, bukan. Orang yang Anda merasa bersalah. Anda tafakur di rumah. Saya dengan si fulan ini pernah bersalah. Anda telepon atau Anda datangi. Saya minta maaf, ini sebentar lagi mau Ramadan. Sekarang ini. Jadi nanti Anda masuk Ramadan, lancar semuanya. Ampunan itu diturunkan oleh Allah, rahmat diturunkan oleh Allah. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ya, di dalam sholat itu yang ingin saya ceritakan sedikit, mungkin perlu waktu 10 menit barangkali, adalah ketika kita duduk tasyahud, duduk seperti sholat zuhur, sholat subuh ini, duduk yang terakhir, at-tahiyat. Ini yang penting ya. Jadi pada waktu kita tahiyat, tasyahud, membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Ini yang disebut as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Apa mi'raj itu artinya? Naik ke atas. Kalau Anda bisa menikmati tasyahud ketika Anda duduk terakhir sebelum salam itu, Anda mengerti bahwa itu adalah salamnya Rasulullah kepada Allah. Di mana itu? Di arsy. Azim, luar biasa. Rasulullah menghadap Allah, lalu dengan tunduk mengatakan, Jibril tidak bisa masuk. Jibril yang mendampingi Rasulullah mengatakan, ilahuna ya Muhammad. Kalau saya masuk, saya akan terbakar. Binurillah. Jadi Rasulullah berangkat sendiri di arsy. Yang ini tidak bisa dibayangkan. Kalau Anda membayangkan nanti bisa syirik. Terus gimana ya? Apa ada kursinya dan sebagainya? Nggak bisa dibayangkan. Kalau Anda sudah berpikir itu, Anda jawab dengan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Selesai. Nggak bisa dibayangkan itu. Arsyur Rahman. Nah, Rasulullah masuk di situ. Rasulullah masuk di situ bukan hanya rohnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya lailan, sebagian malam, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, itu Isra. Itu rihla ardhiyah.
Itu di bumi. Nah, kemudian dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, ini rihlah samawiyah. Jadi kalau di sini Rasulullah masih perjalanan ardiyah, kemudian perjalanan ke atas ini malakiyah, seperti malaikat. Nah, kemudian sesudah itu malakiyah, fawqal malakiyah, di atas malaikat lagi, karena Jibril sudah tidak bisa masuk. Dan disitulah Allah menetapkan ibadah sholat. Luar biasa sholat ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Subhanallah. Ucapan selamat, at-tahiyat yang penuh barakah, yang baik, at-tahiyat al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat, segala rahmat itu milikmu bagimu ya Allah. Lalu Allah memberi salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah memberi salam kepada Rasulullah. Dan itu kita abadikan sampai sekarang. Rasulullah pernah mengatakan begini di Madinah ini. Inni a'rifu hajaran yusallim alaika fi Makkah qabla al-bi'tsah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat, kata Rasulullah, di Mekah itu ada batu, saya belum diutus menjadi rasul, dia mengucapkan kepada saya, assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu kata para ulama, coba Anda bayangkan, Rasulullah mengingat batu, dan Rasulullah mengatakan, ana a'riful hajar, saya tahu batunya di mana. Lalu bagaimana dengan kita yang mengimani beliau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, batu saja diingat. Kita mengucapkan tiap hari. Apa Anda sadar itu mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh? Ada khitab mubashir seperti Rasulullah di sini. Assalamu alayka ya Abdul Qadir misalnya. Ini orangnya ada di sini. Bukan assalamu alaihi, assalamu ala nabi, tidak, assalamu alayka. Ulama-ulama aulia itu kalau sholat mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, berhenti sebentar. Mereka yakin ini dijawab oleh Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salamnya Allah yang ditirukan Rasulullah sendiri. Kalau sholat juga mengatakan begitu. Assalamu alayka. Nabi mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi menjawab salam Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu artinya salam bagi kami ya Allah, para nabi, para rasul, dan juga bagi semua hamba Allah yang soleh, solehin. Jadi ketika kita sholat itu saudara, mungkin tidak banyak orang menyadari itu. Kita ini mendoakan, mengucapkan salam itu sama dengan minta kepada Allah, itu doa itu untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kita yang di sini sholat tadi pagi itu memberi salam juga kepada orang-orang yang ada di Palestina, yang di Afrika, ada juga yang di Rusia yang sekarang perang dengan Ukraina. Semua yang sholat di sana mendapat salam kita ini. Allahu Akbar. Ini Islam ini luar biasa. Lalu Rasulullah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah syahadatnya juga sama seperti kita ini. Bukan wa asyhadu anna Rasulullah, bukan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, sesudah itu kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu Rasulullah ditambah dengan salawat Ibrahimiyah ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, lalu mengatakan, ya Muhammad, balligh li ummatika minni salam. Sampaikan kepada umatmu dariku salam istimewa dari Sayyidina Ibrahim, Khalilullah, Abul Anbiya, yang disebut oleh Rasulullah Abi. Ana da'watu Abi Ibrahim, kata Rasulullah. Saya ini adalah hasil dari doanya orang tua saya, kakek saya, Ibrahim. Itu kakeknya Rasulullah SAW.
Lalu kita diajari oleh Rasulullah menjawab salam itu sehingga ada namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling lengkap, paling panjang, paling istimewa. Dan ini kalau tidak dibaca pada waktu sholat, batal sholat. Hukum sholat. Para ulama mengatakan kalau Anda sengaja tidak membaca salawat pada waktu tasyahud, sholatnya nggak sah. Kalau yang lupa itu ada sujud syahwi. Begitu pentingnya salawat itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, mari kita sambut Ramadan mulai sekarang dengan meningkatkan kualitas iman kita dengan banyak istighfar, banyak bertobat, banyak berzikir, banyak bersalawat, memperbaiki sholat, melatih diri untuk berinfak, bersedekah, membaca Al-Quran mulai sekarang, membaca Al-Quran. Dan satu lagi, berdamai-damai kepada semua orang, apalagi kepada kerabat. Supaya apa? Lancar nanti ibadah Ramadannya. Ini yang membuat kita nanti semangat. Dan insya Allah orang-orang yang sudah siap jauh hari sebelum Ramadan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, insya Allah bisa mendapatkan Lailatul Qadar alladzi huwa khairun min alfi syahr. Ini lebih baik dari 1000 bulan. Insya Allah kita semuanya bisa mendapatkan kesuksesan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu bina wa bikum sabilal hidayah. Jannabana wa iyyakum tariqus syarri wal ghawayah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa habibina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبالله التوفيق والهداية. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.